Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbana shalli wa sallim wa barik ala lisani wa qawli. Saya ulangi ucapan salam dan semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga mudahkan kita menuju Allah saat ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik Allah Subhanahu wa taala akan kita di dalam iman. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini dosa kita semua diampuni oleh Allah. Rezeki diluaskan oleh Allah. Serta amal kita menjadi indah dan bertambah kebaikannya. Jadi sebab syafaat nanti di hari kiamat. Sebab berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebab masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak terus niat hadir majelis taklim ini, Ibu. Semoga amal kita ini berbobot dengan niat-niat yang mulia. Innamal a'malu binniyat. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umat Al-Quran dan mengamanahkan Al-Quran ini untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, kita dakwahkan kembali. Kita masuk ke pembahasan baru, yaitu surat At-Takwir. Surat apa itu? At-Takwir. Surat At-Takwir ulama sepakat, ya, ijma' sepakat seluruh ulama surat At-Takwir surat Makkiyah alias turun sebelum Nabi hijrah. Semuanya satu ayat ayat 1 sampai ayat terakhir 29. Dan dia termasuk surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Ashur, dia surat ke-9. Surat ke-9 yang turun kepada Rasulullah, turun sesudah suratul Fatihah, persis setelah turun surat Fatihah. Di surat Al-Fatihah berarti surat yang ke-8. Jadi kalau imam membaca surat Al-Fatihah, lanjut membaca surat Takwir, itu kejadiannya mirip. Jadi setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lanjut idza syamsu kuwirat, itu berurut itu. Setelah surat Takwir turun surat Al-A'la. Di rakaat kedua imam baca surat Al-A'la, rakaat pertama baca surat Takwir. Oh, berarti imam ini paham dia urutan surat secara timeline-nya, garis waktunya.
Baik. Gini aku kalau pengajian jamaahnya ada 2 macam Pak. Jamaah goib, jamaah online, sama jamaah offline. Jamaah yang hadir wujud nyata di sini. Baik. Kita sebelum masuk kita baca dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan surat ini membuka hati kita, membuka pikiran kita. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat At-Takwir ini surat kembar 3 dengan surat Infitor dan surat lagi belum? Kembar 3 dengan surat At-Takwir, Al-Infitor dan Insyiqaq. Jadi takwir ila syamsu kuwirat, ila samaa'u munshaqqat, wa ila samaa'u munfatarat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ansarahu ayyadhura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal 'aini falyaqra. Siapa yang ingin membayangkan bagaimana mengerikan dahsyatnya kejadian hari kiamat, hancurnya alam semesta, maka bacalah surat Idza Syamsu Kuwirat wa Idza Samaa'u Munfatarat surat Infitar wa Idza Samaa'u Munshaqqat surat Al-Insyiqaq. Jadi secara isi, diksi, narasi, isinya 3 surat ini mirip sekali. Cuma surat Takwir ibaratnya kakaknya. Kenapa? Karena dia lebih panjang, lebih dalam menguraikan apa istilahnya kejadian-kejadian perang ketika pasca kiamat dibandingkan surat Insyiqaq dengan surat Infitar. Baik, Allah Ta'ala firman Idza Syamsu Kuwirat. Dari kata kuwirat inilah terambil nama surat ini, At-Takwir. Bedanya adalah takwir itu bentuk masdar, sedangkan kuwira dalam bentuk pas, bentuk lampau, kuwirat. Ya. Apa makna al-qawru? Al-qawru maknanya sesuatu yang sudah terlipat.
Imam Qurtubi mengatakan at-takhwiru maknanya al-jam'u ma'khuzun min kara. Kara al-imamata ala ra'sihi yakuruha. Ketika imamah yaitu sorban itu digulung seperti itu. Digulung-gulung menjadi satu, tersusun menjadi satu. Itu namanya takwir. Kemudian para ulama menjelaskan takwirnya, takwir makna takwir ini ialah itu apabila asyamsu itu matahari kuwirat digulung. Kalau urusannya menggulung kain jadi sorban itu gampang banget. Berapa sih berat sorban kan begitu? Mudah. Tapi yang digulung ini urusannya matahari. Berarti kan kekuatan sebesar apa bisa matahari itu tergulung? Ya. Luar biasa. Pernah melihat orang bikin keramik? Pernah? Di mana? Orang bikin keramik ada itu? Ada yang pernah? Apa? Aku pernah di YouTube. Jadi keramik itu ternyata dia dipanaskan, dia cair. Bahannya kemudian ada bahannya kayak pasir, kemudian dia dibakar, kemudian dia cair lunak, warnanya sampai merah, gitu kan. Baru setelah itu digulung. Mungkin tidak bekerja itu menggulung langsung ke tangan dia. Nah, pasti pakai besi kan, alat kan, besi itu digulung dan itu harus cepat. Kalau tidak dia mau bagus kalau kan gitu. Nah, kalau itulah kira-kira gambaran sederhana itu. Panasnya matahari besar ukurannya, medan magnetnya yang berjuta-juta kali lipat dari gravitasi bumi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kubirat sudah digulung, habis selesai masanya. Digulung. Jadi Al-Quran ini menggambarkan kejadian hari kiamat itu begitu sempurna. Allah tidak sebut berapa kekuatan siapa yang menggulung, tapi Allah datangkan dalam bentuk kata pasif atau mabniun lil majhul dalam bahasa nahwu. Tatkala ketika matahari itu digulung, siapa yang menggulung kan tidak tahu. Pokoknya lah digulung saja gitu. Nah, kata pasif itu dalam bahasa menghadirkan sisi-sisi misterius. Tidak tahu pokoknya siapa yang menggulung. Jelas memang menggulung Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagaimana dia digulung kejadiannya itu menggambarkan kengerian. Baik, kemudian matahari, kalau matahari, ada apa dengan matahari? Tata dapuri apa itu? Matahari itu simbol kehidupan. Matahari itu simbol kehidupan. Dengan sinar matahari kita bisa merasakan hangatnya pagi, teriknya siang, tumbuh tanam-tanaman dengan proses fotosintesis, ya, gerak, kehidupan gerak. Nah, matahari tadi gulung, kira-kira maksudnya apa? Kehidupan habis. Habis. Kalau bensin habis di motor, mobil bisa beli lagi juga. Kalau matahari kan habis, kemana dicari? Oh, jadi kehidupan ini punah, selesai sudah. Idza syamsu kuwirat. Ini agak susah ya. Idza syamsu. Kadang sin bertukar jadi shin, sin bertukar jadi sin, kadang jadi shad. Dan dal ini idza langsung disambut dengan shin, huruf syamsiyah, ya, alif lam syamsiyah. Idza syamsu ini anginnya seperti ban bocor menyebar. Jangan tahu karena kalau ya harus tersebar anginnya itu. Idza syams, sin ini anginnya satu aja. Kalau shin menyebar, kalau sin itu susahnya, sulitnya katakan membaca. Idza syamsu
Di sini ada tasydid kuwirat, 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 kuwirat. Baik. Sebagian ahli tafsir di antaranya Imam Ibnu Abbas mengatakan takdir makna kuwirat pada ayat maksudnya idkhaluha fil 'arsy. Itu matahari dimasukkan ke arsy Allah dan selesai tugas balik ke arsy Allah. Itu tafsir Ibnu Abbas. Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan kuwirat yaitu zahabu dawiha, lenyapnya cahayanya, padam sudah. Matahari yang kita kenal sekarang itu punya keterbatasan sumber bahan bakar. Bahkan ada ilmuwan yang memprediksi mataharinya akan habis. Sebagaimana namanya bahan bakar tentu ada keterbatasan Pak Ibu ya. Mobil dari F bisa ke E kan, dari full bisa empty. Begitu juga matahari ternyata juga ada usianya. Ya. Ini tafsir daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Qatadah dan sebagainya, Imam Mujahid menyebutkan kuwirat maksud ayat ini adalah misla takwiril imamah, yaitu matahari digulung seperti digulungnya kain yang menjadi sorban. Sulit menggambarkan bagaimana matahari diperlakukan seperti itu. Baik. Kemudian ada yang menafsirkan juga itu Ar-Rabi' bin Khathir. Maksud kuwirat ini rumiya biha, dilemparkan. Dia mengatakan jatuh, matahari sudah kehilangan keseimbangannya, balance-nya. Bisa jadi bertukar orbitnya, hilang medan gratifikasi, gravitasi, hilang medan gravitasinya. Allah, kita membicarakan hal yang besar, tapi kita belum mampu ya membahasnya. Ini yang bisa membahas ini astrofisika. Baik, kemudian wa idzan nujumun kadarat. An-nujum jama' dari najm. An-najmu artinya bintang. In kadarat maknanya tahafatat wa tanatharat. Jatuh, saling bertabrakan dan saling jatuh. Kita tahu bahwasanya yang berkelap-kelip di langit itu ternyata bukan kecil, Pak, besar. Ukurannya melebihi matahari kita kenal. Matahari kita ini kecil hitungannya kalau di alam semesta. Sekarang pertanyaan, kalau bintang saja yang bercahaya, yang memiliki panas, punya medan magnet yang angkanya itu pangkat sekian, bisa hancur, apalagi manusia, tidak ada apa-apanya. Baik, jika bintang hancur, kenapa disebut an-najmu atau iwaizan nujum? Ternyata menurut ilmu fisika yang bisa menjadikan ya sebab stabilnya tata surya itu bintang. Apabila bintang setiap tata surya itu loss, hancur, jatuh, hilang keseimbangan kekuatannya, maka planet-planet yang mengiringinya juga hancur lebur. Karena planet-planet ini kan berotasi dan berevolusi menurut bintangnya masing-masing. Kok bintang mana yang hancur, maka hancurlah seluruh kehidupan. Kemudian pindah ke ayat berikutnya, wa idzal jibal kata apa lagi? Wa idzal nujumun kadarat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabqa fis samai yawma idzin najmun illa saqata fil ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa di atas langit itu satu bintang pun kecuali semuanya jatuh ke atas bumi. Jadi jatuh ke bumi. Hatta yafza' ahlul ardi sabi'ati, sehingga semua penduduk bumi itu dalam keadaan terguncang ketakutan, ya, lima laqiyat wa asabal aulia, terhadap apa yang terjadi, ya.
Kemudian wa idzal jibal. Nah, kita kembali ke planet kita. Kalau tadi ngomong bintang, balik lagi ke planet kita, ke bumi kita maksudnya. Wa idzal jibal suyirat. Jibal jamak dari jabalun, artinya gunung. Jabal. Kenapa gunung selalu dipakai dalam ayat yang menjelaskan hancurnya hari kiamat? Ketika peristiwa hari kiamat, hancurnya dunia ketika hari kiamat. Jawabannya karena gunung adalah benda terbesar yang bisa terkokoh, terbesar, terkuat yang bisa dilihat oleh orang sampai sekarang yang ada di muka bumi. Apalagi orang Arab, gunung sering dipinjam untuk menunjukkan sesuatu yang paling kokoh, paling besar. Ya, gunung saja dikatakan dalam Quran yawma izin yawma takunul jibalu kal farashil, yawma takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari kiamat gunung itu seperti apa? Kapas yang berkembang. Ya, hilang. Istilahnya kapas itu kan masa jenisnya rendah sehingga dia ringan sekali, berhamburan. Kekuatan macam apa yang bisa membuat gunung seperti kapas terbang? Terbayang saya, terbayang oleh kita betapa dahsyatnya itu. Gunung saja seperti kapas pada hari itu, apalagi kita seperti apa ya? Baik, ada tafsir mengatakan yawma tusayyirul jibala wa taral arda bazigatan, dan hari di mana gunung-gunung itu hancur. Ya. Ada yang mengatakan tusayyiru maknanya tahawwuluha an manzilatil hijarah, intinya dia gunung kan batu ya. Batu itu kenapa bisa dikapas? Karena hancur sehancurnya. Kalau batu kalau sebenarnya hancur kan jadi debu ya Pak ya. Pasir yang ada di pantai Padang ini sebenarnya bukan pasir, asalnya itu dari gunung, dari batu. Batu dihancurkan jadi batu-batu kecil dihancurkan lagi jadi pasir. Pasir kalau hancurkan lagi kan jadi debu. Nah itu. Jadi daya hancur kiamat itu menjadikan gunung yang cadas itu menjadi debu yang berterbangan. Haba mansur dalam ayat ini. Baik. Kemudian wa idzal 'isharu muqtilat. Nah, isyar ini istilah orang Arab menyebut unta betina yang sedang hamil. Karena Imam mengatakan isyar adalah al-muqul hawadi, unta betina yang sedang hamil, fi butuniha auladuha, di dalamnya ada janin, ada calon anak unta. Ya. Jadi isyar dari kata asyara artinya 10. Kenapa 10? Karena unta itu sedang hamil besar di usia 10 bulan. Disebut musyara, jamaknya isyar. Kenapa unta betina yang hamil besar 10 bulan kandungan itu disebutkan dalam ayat? Ya, karena ini menggambarkan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh bangsa Arab. Jadi orang Arab tuh suka sama unta. Unta yang paling disukai itu unta betina yang sedang hamil besar, saat kali akan melahirkan, punya anak, berkembang biak. Maka harta favorit orang Arab di zaman dahulu itu adalah isyar atau syarab. Utilat ditinggalkan, tidak dipedulikan. Jadi bukan hanya penggambaran hancur alam semesta, tapi juga perasaan nafsu manusia ketika itu sudah berganti. Bahkan harta yang paling berharga sekalipun di depan matanya ada, itu tiba-tiba ditinggalkan. Dan ini bisa kita kiaskan dengan harta yang paling kita cintai saat ini. Kalau ini kan, kalau ada otak kan tak peduli juga kita. Paling cuma jadi ojek motoran saja gitu. Artinya ini sebagai bentuk apa istilahnya, analogi. Bahwasanya ketika kiamat terjadi, orang-orang sudah tidak memikirkan
dunia, sudah lupa semuanya. Baik, wa idzal isyaru utilat. Nih disebut oleh Imam Qurtubi, wa inna ma khassal isyaru bi zikri, disebutkan unta betina hamil 10 bulan dalam ayat li'annaha a'azzu ma takunu 'ala al-arab, karena bagi bangsa Arab itulah harta yang paling berharga. Walaysa yu'attiluha ahluha ila halil qiyamah, tidak ada yang meninggalkan harta yang paling berharga kecuali ketika datang hari kiamat. Ya. Bahkan dalam tafsir ayat yang lain, surat yang pendek, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Di antara tafsirnya apa? Asqalaha maknanya emas, berlian, bintang, semua kekayaan bumi itu nampak keluar. Tapi tidak ada lagi orang yang tertarik. Beda kalau kini masih tertarik dalam minggu jujur sekali. Ya. Kalau sekarang tertarik dengan emas, bintang, berlian, malah dihalalkan semua cara supaya mendapat itu. Tapi nanti di hari kiamat itu semua tidak lagi berharga. Dan zamannya hilang nafsu manusia untuk mencari itu. Ya. Baik. Ini. Walakin arada bihil masal, ini satu kali. Ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, Allah ingin menganalogikan, membuat kita berpikir anna haula yaumil qiyamah, bahwasanya kejadian hari kiamat, lau kana ridulil naqatu musyara, seandainya seseorang punya unta betina yang hamil 10 bulan, la'attalaha wa ashtaghala bi nafsihi, dia akan tinggalkan semua yang dia miliki itu. Tidak ada lagi baginya kesibukan kecuali dirinya sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu manusia sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Yang namanya kekayaan materialistis tidak lagi dipandang, ditinggalkan begitu saja. Kalau kita mungkin tidak terlalu berkesan yang baca ayat ini. Wa idzal isyaru utilat, ketika unta-unta betina yang sedang hamil 10 bulan ditinggalkan, lebih sayang mana. Kalau orang Arab ini sayang sekali, itu kok bisa ditinggalkan unta betina 10 bulan hamil. Ya. Baik. Kalau ketik analoginya sekarang apa itu? Kalau nggak itu saya berpikir, apa harta yang paling bagus di zaman sekarang? Emas, Pak? Ada yang lebih bagus dari emas kan? Apa? Anggaplah mobil mewah, rumah besar, surat tanah, jet, pesawat jet pribadi, apapun lah, kita kiaskan, analogikan semuanya. Sekarang mungkin orang betul-betul untuk mendapatkan, tapi ketika kiamat terjadi itu sudah tidak perlu lagi. Jangankan hari kiamat, Pak Ibu, kalau usia seseorang sudah usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan nafsu di dunia, Pak Ibu. Iya Pak Ibu. Yang juga iya berarti 60 tahun lagi. Ini sobat nanya. Kalau orang semakin dekat dengan Allah SWT akhirat, maka tidak terlalu lagi mencari-cari dunia. Baik. Beda waktu muda ya, biar waktu semua dikabur. Baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, utilat maknanya aqalaha ahluha lishtighalihim bi anfusihim, yang mirip dengan tadi. Orang-orang yang memiliki kekayaan harta meninggalkan hartanya karena sibuk dengan urusan yang berat pada hari itu. Baik. Jadi Quran tidak hanya menjelaskan benda-benda antariksa yang hancur lebur, tapi Al-Quran juga menjelaskan perasaan dan kepedulian manusia di saat itu. Ya. Jadi lahir dan batin. Kemudian wa idzal wuhushu hushra. Ini juga
Bapak Ibu yang pengen latihan olah vokal ya, pengen latihan lidah, baca sering-sering surat At-Takwir. Ya, dijamin setelah itu lidahnya pasti lincah. Ya. Lincah baca Quran bukan lincah ambil jam. Coba latihan. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu uqtilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahim su'irat wa idza al-jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat. Saya sependek pengalaman saya menghafal Quran, ini surat termasuk surat yang cepat hilangnya. Hafal dari dahulu, hafal, tapi terbolak-balik. Ya. Ini termasuk surat yang susah dihafal dan cepat hilangnya. Kalau tidak percaya, coba. Surat yang susah menghafalnya, karena kata-katanya mirip, kemudian pengucapannya juga membuat sibuk lidah kita. Panik kita hafal begitu. Dari siku ke belakang, kamu tambah mungkuk. Terus kata-katanya mirip, kemudian juga akhirnya surat ini apa? Susah dihafal, namun cepat hilangnya. Baik. Dan berat isinya. Saya terus terang baik. Terus 30 ini 3 surat kiamat itu paling berat saya terangkan. Termasuk surat ini. Berat kandungannya. Ada yang hafal surat ini? Ada Bu yang hafal, Bu? Kalau yang hafal silahkan maju ke depan. Itu ada anak kecil. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi, Pak? Oh, sekarang wa idzal wuhush. Wuhush itu artinya hewan binatang liar, binatang buas. Husyirat dikumpulkan, dan apabila binatang buas dikumpulkan, ai jumi'at. Baik, apa yang maksud binatang buas dikumpulkan? Mungkin kita bertanya-tanya, kok masuk di salah satu ayat tentang penggambaran kejadian hari kiamat, kok binatang buas juga dimasukkan dalam pembahasan ini? Di sini ada beberapa penjelasan ulama. Yang dimaksud dengan dikumpulkan di sini adalah pasca hancurnya alam semesta. Jadi wa idzal husyu husyirat, dan binatang-binatang buas dikumpulkan, maksudnya dihidupkan dan dikumpulkan di hari kiamat. Seluruh binatang termasuk juga binatang buas. Jadi binatang wuhush di sini hanya perwakilan dari asosiasi perkumpulan binatang seluruh dunia. Jadi wuhush ini hanya salah satu perwakilan. Maksudnya wuhush yaitu seluruh binatang. Dan ayat ini berarti menjadi dalil yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu bukan hanya yang dibangkitkan bukan hanya ribet banget ngomongnya. Ini menjadi dalil bahwasanya yang dibangkitkan itu bukan hanya manusia tapi juga hewan. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Yuhsyaru kullu syai'in hatta zubab. Seluruh binatang itu dibangkitkan pada hari kiamat, bahkan lalat pun dibangkitkan. Ya. Kemudian setelah dibangkitkan, tuhsyarul wuhusyu ghadan,
pada hari kiamat, kata Ibnu Abbas, seluruh binatang termasuk binatang buas dibangkitkan pada hari kiamat seluruhnya, baik yang bertanduk yang tidak bertanduk. Summa yuqalu laha, ketika selesai urusan mereka dikatakan pada binatang itu, kuni turaba, kembalilah kalian menjadi tanah. Jadi apa namanya makhluk itu dibangkitkan? Nah, kan ada yang bertanya. Banyak fungsinya. Di antaranya kita tahu menjadi saksi. Saksi di hari kiamat itu banyak, bukan hanya anggota tubuh badan orang itu ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki bersaksi, perut dikunci kan gitu. Bumi juga bersaksi. Waktu hadithu akhbar, bumi juga memberikan kesaksiannya. Apalagi yang bersaksi binatang. Ya, walaupun kamera CCTV dimatikan, walaupun tidak ada listrik, tidak ada yang melihat, binatang makhluk Allah ini semuanya menjadi saksi pada hari kiamat. Wahai nyamuk, betul tak orang berdua ini berzina? Betul ya Allah, aku ada di ruang nantu saya. Wahai cicak, kau melihat tak dia menandatangani aturan yang membolehkan kondom diberikan kepada Asimah? Betul ya Allah, kata cicak. Walaupun CCTV tak ada, walaupun orang tidak ada yang melihat, tetapi makhluk Allah, bahkan bukan hanya binatang kecil, bakteri pun tahu. Maka jangan meremehkan binatang kecil baik. Kita menolong orang atau kita disakiti orang, kita dizalimi orang, binatang jadi saksi pada dia akan membela. Kita berbuat baik, tidak ada yang melihat. Kita berpuasa, tidak ada yang melihat. Binatang kecil-kecil itu melihat kita. Termasuk yang disebutkan secara jelas oleh Nabi SAW adalah binatang kurban. Jadi korban tanpa itu. Pada hari kiamat mereka bangkit. Pada hari kiamat bangkit lalu menjadi apa? Saksi. Saksinya ada dua macam. Saksi pemberat dan saksi pembela. Saksi pemberat berarti dia mendorong orang yang dia bersaksikan masuk neraka. Saksi pembela berarti menyelamatkan seorang masukkan ke surga, kan gitu. Ya. Jadi walaupun itu fungsi pertama ya. Fungsi pertama kenapa binatang itu dibangkitkan juga menjadi saksi atas kebaikan amal seorang atau keburukan perbuatan seseorang di dunia. Baik. Setelah persaksian, begitu juga setelah persaksian itu selesai, maka binatang-binatang itu dikatakan kepada mereka, kuni turaba, kembalilah kalian menjadi tanah. Di secara ilmu kimia ini masuk nih Pak. Saya kan anak IPA, ceritanya saya kan SMA IPA. Kuliah pun IPA, IPB itu kan, sebelum kuliah syariah. Namanya hewan, termasuk kita dalam biologi termasuk hewan. Itu kan tulang, kulit, apalagi daging, itu kalau sudah mati masuk tanah dia akan kembali ke unsur asal itu karbon. Begitu juga binatang akan kembali pada tanah karena binatang juga terbuat dari karbon, dari tanah, unsur dasar. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Yauma yaqulul kafir. Terakhir dalam surah apa itu? Apa ayatnya? Saya kalau di coba satu-satu saya lupa. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika binatang-binatang itu Allah perintahkan jadilah tanah kembali, maka orang-orang kafir yang melihat binatang itu menjadi tanah, mereka juga berandai-andai, ya Allah seandainya saya juga menjadi tanah.
Kenapa? Karena binatang setelah memberikan saksi, mereka dijadikan tanah, tidak ada lagi hisab bagi mereka, tidak ada hisab bagi mereka, tidak ada azab. Makanya binatang itu kategorinya adalah makhluk sarmadi. Ingat ya Bu? Binatang itu kategorinya adalah makhluk sarmadi. Kita kan makhluk abadi, Allah azali. Kita makhluk abadi. Sedangkan binatang itu makhluk sarmadi. Sarmadi itu Ustaz, ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali binatang tertentu yang Allah hidupkan, masukkan ke surga, seperti ashabul anjingnya, ashabul kahfi, hukumnya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, otaknya Nabi Soleh. Tapi umumnya binatang itu sarmadi, alias tadinya mereka tidak ada, diadakan, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian menjadikan tanah kembali, tidak masuk surga atau tidak masuk neraka, netral aja. Terus disebut dengan makhluk sarmadi. Kalau kita abadi, tadinya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian diabadikan, selama-lamanya tinggal di surga atas izin Allah, tidak mutlak juga, atas izin Allah. Yang mutlak hanya Allah yang sifatnya azali, tidak ada awal, tidak ada akhir, sewaktu Allah menciptakan, itu azali. Baik. Ada yang menafsirkannya, itu tafsir yang pertama. Wa izal wuhusyu musyrak, maknanya pasca hari kiamat binatang seluruhnya termasuk binatang buas semuanya dibangkitkan, dikumpulkan untuk menjadi saksi. Tafsir yang berikutnya, wa qila uniya bihadza annaha ma'anu qaratiha al-yawma minan nasi. Kenapa binatang buas? Karena binatang buas pada hari-hari kita biasa mereka kan di hutan, menjauh dari manusia. Tetapi begitu karena dahsyatnya kejadian hari kiamat, mereka berkumpul. Mereka berkumpul binatang itu, yang buas-buas itu karena ketakutan. Binatang buas itu ada dua macam. Ada binatang buas yang berkoloni dan ada binatang buas yang hidup sendiri-sendiri, apa istilahnya? Soliter. Ya. Ada binatang buas yang keluar di malam hari, ada yang berburu di siang hari. Pada hari kiamat seluruh binatang buas. Padahal binatang buas ini kalau secara ilmu biologi mereka itu berada di puncak rantai makanan. Benar gak Bu? Iya kan? Puncak rantai makanan itu artinya apa? Tidak takut pada siapapun, kan begitu? Karena dia puncak rantai makanan. Yang paling anxiety itu kan yang paling bawah lah. Yang paling ketakutan itu adalah di bawah rantai makanan yang paling bawah. Yang paling berani di hutan atau di alam liar itu adalah puncak rantai makanan, singa ada tiger gitu. Sedangkan binatang buas yang paling berani saja pada hari kiamat, bahkan yang tadinya hidupnya soliter menyendiri pada hari kiamat berkumpul karena ketakutan. Ini tafsir. Tantamu ghadatan ila nasi min ahwali dzalikal yaum. Bahkan mereka berkumpul mencari perlindungan kepada manusia, berkumpul karena kengerian pada waktu itu. Jadi ada dua tafsiran pada ayat wa idzal wuhusyu husyra. Baik. Yang ketiga ayat berikutnya lagi. Wa idzal biharu sujirat. Bihar jamak dari bahru itu artinya laut, atau bisa bermakna air yang banyak, yang luas. Sujirat ada beberapa tafsiran. Yang pertama, muliat minal na'i. Baik, yaitu dipenuhi oleh air. Jadi lautan penuh dengan air. Kemudian famuliat fayafdi ba'daha ila ba'd. Maksudnya penuh itu mereka bergabung satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi yang namanya samudra ini, samudra Atlantik, samudra India, samudra Pasifik, tidak ada. Tidak ada lagi selat, tidak ada lagi laut. Persatuannya tampak
Nanti laut itu semua menjadi satu, fatasiru syai'an wahida. Kalau sekarang laut itu terpisah-pisah. Ada Samudra Atlantik, Pasifik, India, Laut Jawa, Laut Cina Selatan. Tapi pada hari kiamat semuanya menjadi satu. Itu salah satu tafsiran dari wa idzal biharu sujjirat. Sama tafsirannya dengan ayat sebelumnya, ayat di surah sebelumnya wa idzal biharu sujjirat. Kemudian tafsir berikutnya ursila azbuha ala maliha. Air laut kehilangan rasa asing. Kemudian tafsir berikutnya nanti kita akan tahu rangkaian kejadiannya gimana. Kemudian taibasu fala yabqa min ma'iha qatra. Maksud suyirat adalah seluruh lautan itu akan kering, bahkan setetes pun air tak ada lagi. Kemudian ada yang menafsirkan, yaitu Imam Ad-Dhahhak, uqidat fasarat nar, bahkan lautan yang kita kenal sekarang itu menjadi api. Nah, di sini barulah kita bisa paham ternyata kalimat atau ayat wa idzal biharu sujjirat itu bukan satu tafsiran, tetapi rentetan peristiwa. Proses air laut itu bagaimana? Air laut pertama dia bersatu, seluruh lautan dan samudra bersatu, kemudian tidak lagi ada batasan di antara mereka karena goncang yang begitu hebat. Kemudian asinnya lenyap karena panasnya bumi atau panasnya keadaan cuaca waktu itu, panas hingga air pun jadi tawar, katanya asin jadi tawar. Kemudian tidak hanya pergi asinnya, hilang juga air karena panasnya. Bahkan tidak hanya hilang airnya, bahkan dia berubah menjadi api semuanya. Karena permukaan bumi menjadi api seluruhnya. Itu maksud Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, sekarang ada sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, situ ayatin min qabli yaumil qiyamati bainama an-nasu fi aswaqihim tadawwu syams. Permulaan kejadian hari kiamat itu ialah ketika manusia masih sibuk dengan perdagangannya di pasar-pasar, sibuk dengan bisnis. Tiba-tiba matahari cahayanya hilang. Wa badatin nujum wa fatahayyaru wa dhuduhishu, dan bintang-bintang pun berjatuhan sehingga orang-orang menjadi cemas, orang-orang menjadi ketakutan. Wa bainama hum kadzalik, dalam keadaan demikian yang suruna id asaratin nujum wa tasaqat. Dalam keadaan demikian yaitu matahari padam, tiba-tiba bintang-bintang berjatuhan. Wa bainama hum kadzalik, ketika mereka demikian iswaqa'atil jibalu ala wajhil ard, gunung-gunung pun berhancuran. Fataharrakat wa tarabat wa tarakat, gunung-gunung bergoncang kemudian menjadi hancur lebur. Fasar haba'an mansura, gunung-gunung pun menjadi debu yang berterbangan. Wazi'atul insu ilal jinni wal jinnu ilal ins, maka orang-orang sebab ketakutan tidak hanya orang, jin pun ketakutan. Faqalatid dawabu wal khusyu wal hawam wal tayr, maka binatang semuanya macam kancil bercampuran, tak ada lagi yang namanya makan buas, binatang jinak, semuanya sama. Wa ma jama'uha fi ba'd, saling berkumpul dengan yang lain makhluk hidup. Padahal jika qaulu ta'ala, inilah maksud dari firman Allah, wa idzal qubur bu'thrat. Sumaqalatil jinnu lisinahum na'tikum bil khabar. Kemudian bangsa jin mampu bicara pada manusia pada itu, lalu mengatakan mengatakan pada manusia, "Fantaliqu ila bihar." Maka orang-orang berkata, "Ayo kita ke laut saja, ke samudra, kita ada kehidupan di situ." Fa iza hiya narun ta'ajjaj. Nabi samudra yang mereka pikir masih ada air ternyata sudah berubah jadi lautan api. Gitu. Bagaimana mahmud kazali, ketika situasi yang demikian, tasadda'atil ardu sada'atan wahida ila al-ardi sabi'ati sufla. Bumi kemudian hancur lebur menyatu sampai ke bagian bawahnya yang ketujuh, lapisan ketujuh. Ya, begitu juga wa ila sama'i sabi'atil ulya, begitu juga langit juga hancur, maka bumi langit pun hancur. Ya, fa bainama mahmud kazali idda'a murihun fa amatathum. Ketika kondisi sudah kacau demikian, maka datanglah angin yang mematikan mereka semua. Tidak terbayangkan kita kejadian hari kiamat itu. Ya, jelas kiamat terjadi pada manusia yang paling buruk yang pernah tinggal di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala wa idzal nufus zuwijat. Dan apabila nufus itu jiwa, jamak dari nafs,
ketika jiwa-jiwa zuwija. Secara bahasa zuwija itu artinya dijadikan zauj, pasangan, dipasangkan. Namun tafsirnya ini banyak tafsiran. Umar bin Khattab punya tafsiran untuk ayat ini. Dan Nu'man bin Bashir, sahabat bernama Nu'man bin Bashir mengatakan Nabi SAW pernah membaca ayat wa idzan nufusu zuwijat qala yuqranu kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna ka'amalihi. Setiap pribadi dikumpulkan dengan orang-orang yang amalnya serupa. Jadi yang rajin sholat kumpulnya nanti rajin sholat di padang mahsyar ini ada ini ya. Jadi di padang mahsyar. Karena bumi sudah hancur tadi kan. Jadi orang mengumpulkan orang yang suka sholat dia kumpulkan dengan ahli sholat. Orang yang suka mengaji kumpulkan dengan orang mengaji. Alim ulama dikumpulkan dengan para alim ulama. Yang koruptor kumpul sama Firaun. Ya. Yang suka berzina kumpul dengan para pezina. Ya. Begitu dikumpulkan sesuai dengan amal masing-masing. Itu tafsir dari Nabi SAW. Ini tafsir Nabawi namanya. Itu ayat yang ditafsirkan langsung oleh Nabi. Jadi zuwijat artinya pasangan, zuwijat, zuwijat. Dan masing-masing pribadi akan berkumpul dengan orang-orang yang sama kelakuannya. Hanya saya pengen kumpul dengan para ahli tafsir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen salaman sama Imam Qurtubi karena saya akrab sekali dengan Imam Qurtubi. Tiap hari saya baca tafsirnya. Saya kangen dengan Imam Nawawi karena tiap hari baca kitab-kitab beliau. Dan penasaran berjumpa dengan Nabi Musa karena bagi saya Nabi Musa itu ajaib sekali, luar biasa. Namanya paling banyak dalam Quran. Baca Quran, ketemu Musa lagi. Baca Quran, Musa lagi. Ada seorang sahabat itu pernah ngomong begini, ya Rasulullah, kami di dunia ini menjumpa dengan engkau, tapi di akhirat itu tidak sama kedudukan kita. Engkau Rasulullah, engkau seorang kekasih Allah, sedangkan saya apalah. Ya, maka sahabat itu menginginkan nanti kumpul dengan Nabi juga di akhirat. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Anta man ahbabta. Jika di hari kiamat engkau membersamai orang yang engkau cintai. Jadi hati-hati di dunia ini kita salah menempatkan cinta. Kalau salah kita dalam menempatkan cinta kita, kumpulnya dengan apa yang kita cintai. Jadi inilah hadis yang para sahabat itu paling senang. Kata sahabat, tidak ada hadis yang paling kami sukai, tidak ada hadis Nabi yang paling kami cintai dan kami favoritkan. Ini hadis paling favoritnya sahabat apa itu hadis? Anta ma'aman babta. Engkau bersama dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Karena yang paling kami cintai adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi wa'idhan nufusu zuwidat, dan setiap pribadi akan dikumpulkan dengan orang-orang yang semirip dengan amalnya, yang mirip dengan amalnya. Itu tafsir satu. Tafsir kedua, Umar bin Khattab berkata, ini jarang juga kalau Umar sudah menafsirkan itu ajaib. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat ini, wa idzal nufusu zuwijat adalah yuqranu al-fajiru ma'al fajir wa yuqranu as-salihu ma'as salih. Yang mirip lah. Allah mengumpulkan orang yang jahat dengan orang yang jahat, orang yang saleh dengan orang yang saleh. Zalika hina yakunu nasu azwajan salasa. Kata Ibnu Abbas tafsir yang ketiga. Ibnu Abbas ini memang ahli tafsir. Setiap ada ayat jarang tak ada nama beliau. Ibnu Abbas berkata maksud ayat ini ialah ketika Allah Taala membangkitkan pada hari kiamat manusia menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama ini disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. As-sabiquna zawj. Zawj maksudnya itu golongan, sifat. Jadi golongan yang paling elit itu golongan sabiqun. As-sabiqun ini begitu bangkit dari kubur langsung masuk surga. Jadi tidak perlu hisab, tidak main bagi mereka. Begitu bangkit langsung masuk surga.
Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini sudah sibuk nikmati nikmat surga, sedangkan manusia masih sibuk dalam mahsyar dan hisab, mizan dan sebagainya. Mereka disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Mereka yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau ada sering jemaah bertanya, ya Allah, bagi dia Ustaz, gimana caranya menjadi golongan yang pertama ini? Tidak bisa kita menentukan. Namanya muqarrabun. Apa itu muqarrabun? Muqarrabun itu dalam ilmu sorof itu kan yang maf'ul itu, yang didekatkan. Artinya tidak bisa kita yang minta Allah jadikan dekat dengan Allah. Bukan jadi apatis pesimis dapat itu maksudnya Pak Ibu. Ini benar-benar minta kita untuk berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan golongan ini maksudnya. Bukan usaha kita. Kitanya usaha cuma berdoa, berusaha saja. Baik, muqarrabun. Kemudian golongan kedua ashabus shimal, ashabul yamin. Ini strata kedua, tapi masih masuk surga, walaupun dengan hisab yang ringan. Kalau live nggak ada interaksi itu dia kira kita nggak ini. Lanjut dulu. Ashabul yamin yang kedua yaitu satu golongan sendiri. Ashabul yamin ini masih istilahnya nggak langsung masuk surga, tapi masih melakukan prosedur, tapi dimudahkan. Gitu. Kalau hisab ya hisabnya ringan, kalau sirat ya cepat. Ashabul yamin. Kemudian ashabul shimal, golongan kiri, yang celaka. Ya, jadi tafsir wa idzan nufuz zuwijat, satu ayat ini tafsirnya satu surat Al-Waqiah. Jadi tafsir wa ayat 7 dari surat apa? Itu tafsirnya satu surat yaitu Al-Waqiah. Karena penjelasan tiga golongan ini ada dalam surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Wa kuntum azwajan salasa. Dan kalian menjadi tiga golongan. Itu dimaksud dengan wa idzan nufus zuwijat. Baik. Nah, ini tafsir yang paling saya suka ini. Tafsir yang keempat. Yang ketiga tadi Pak Ibu ya. Tafsir wa idzan nufus zuwijat. Tafsir yang keempat dari Ibnu Abbas juga. Jadi Ibnu Abbas itu sama kayak Imam Ahmad kalau di fikih ya. Kaul itu banyak, pendapat itu banyak. Baik, zuwijat kata Ibnu Abbas ya, ini maknanya ialah dipasangkan, benar-benar dipasangkan maknanya dikawinkan dengan setiap mukmin dengan pasangannya, dengan bidadari maksudnya. Zuwijatin nufusul mu'minina bil huril 'ain. Dipasangkan setiap penduduk surga itu dengan pasangannya. Kalau manusia tentu dengan suaminya, yang laki-laki tentu dengan istrinya. Istri orang beriman di dunia itu ada dua jenis. Istri dari kalangan manusia dan istri dari kalangan bidadari. Dan ajibnya tidak ada istri dunia yang cemburu nanti. Kalau di dunia dia cemburu pasti. Saking cemburunya ada jamaah nanya, Ustaz, nanti saya mau di surga itu suami saya nggak boleh ada bidadari. Pokoknya saya aja istrinya itu. Iyalah, ya jalan. Cemburunya seperti itunya Pak. Bukan sebagai istri. Apa? Musuhnya di surga kan bukan sebagai istri. Iya, sebagai istri. Zuwijat nufusul mu'minin, dan orang-orang beriman dikawinkan dengan pasangannya. Dan orang kafir dikawinkan juga, tapi dengan bisyayatin, dengan setan. Waktu kita kafiru bisyayatin.
Dan orang kafir juga dikawinkan, dinikahkan dengan setan. Ya. Maka kalau ada bapak-bapak yang istrinya suka marah-marah kayak setan, itu udah setengah azab tuh Pak. Di sini nggak ada ya. Baik, nggak ada ngaku. Wa kadzalika munafiqun. Demikian juga orang-orang munafik. Baik, itu tafsir yang keempat. Tafsir yang kelima, wa qila yudhammu kullu rajulin. Dikatakan setiap orang akan dikumpulkan dengan, maksud suwijat itu adalah dikumpulkan dengan raja atau pemimpin yang dia jilat sama dunia. Ganti yang lidahnya tipis suka menjilat. Digabungkan seseorang itu dengan ila mangkana yalzamuhu min malikin wa sultan. Akan digabungkan dengan raja-raja mereka. Ya. Kalau saya nanti boleh pilih Pak Ibu ya, pada di kiamat digabungkan dengan presiden, saya pilih presiden saya Pak Habibie aja. Ini kok betul ya? Digabungkan setiap seseorang dengan rajanya, pemimpinnya, selalu tafsiran. Kira orang Indonesia, presiden kita kan berapa sih? Apa ya? Yang ke-8 nanti kan? Sekarang yang ada 7 baru. Yang ke-8. Dari 7 ini kalau saya bisa milih, ya Allah saya gabungkan dengan Pak Habibie aja lah. Lainnya tidak usah tak. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Usyurul ladzi zalamu wa azwajahum." Bangkitkanlah orang-orang yang zalim dengan pasangan-pasangan mereka, maksudnya lah pemimpin mereka. Gitu. Baik. Kemudian tafsir yang berapa lagi? Nah, wa idzan nufus zuwid maknanya ialah qurinatil arwah bil jasad, yaitu dikembalikannya ruh kepada jasad maksudnya. Dan ketika jiwa-jiwa dipasangkan, maksudnya an-nufus itu kan terdiri atas 2 rukun. Disebut dengan nafs, bukan nafsu bahasa Indonesia ya. Disebut nafs itu harus memiliki 2 syarat. Yang pertama jasad dan ruh. Disebut nafs dalam Al-Quran itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah jasad, yang kedua ruh. Kalau ruh sudah dicabut namanya mayit. Jadi kalau mayit ada ruhnya, tiupkan lagi ruh dalamnya namanya nafs. Baik. Jadi zuwijat maknanya sini dipasangkan, maksudnya ruh berjumpa lagi dengan jasad setelah tadinya berpisah. Kan gitu ya. Jadi ruh dan jasad ini dia kawin cerai berapa kali itu 2. Di alam ruh sebelum ada janin itu ruh duluan yang hidup, jasad baru dibikin telak. Ketika janin sudah usia 4 bulan dititipkan ruh, apa satu mereka kawin satu. Nanti pisah lagi tuh ketika mati dicabut oleh malaikat maut. Kemudian kan terpisah tuh ruhnya ada di alam barzakh dan jasadnya masuk tanah. Nanti dibangkitkan lagi dari tanah itu menjadi jasad lagi. Kemudian ruhnya gimana? Tiupkan lagi. Makanya kampung akhirat itu benar-benar real, ruh plus jasad dan ruh. Jadi kenikmatan surga itu bukan kenikmatan rohani, tapi kenikmatan rohani dan jasadi. Makanan surga itu bukan makanan rohani, tapi makanan jasadi dan rohani. Malah jasadnya optimal, sangat bagus, sangat baik, dan rohaninya apalagi. Baik. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah berpendapat surga dan neraka itu siksaan bagi roh saja. Itu tidak betul ya. Ahlus Sunnah mengatakan azab kubur siksa bagi roh ya. Kalau azab neraka siksa bagi ruh dan jasad. Begitu juga nikmat kubur, nikmat ruh. Kalau nikmat surga, nikmat ruh dan jasad. Baik. Cuma jasadnya tidak sama dengan jasad di dunia. Kalau jasad di dunia
tinggi 160 dan tinggi ibu-ibu. Kalau tinggi di akhirat berapa? 60 hasta alias 27-28 meter. Kemudian tidak buang angin, tidak kentut, tidak buang air besar, ya, tidak usah mandi harujo. Ya. Terus di mana proses ininya Ustaz? Kotoran keluarnya tidak ada kotoran, cuma ada keringat saja kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Birotannya kotor harum. Jadi jasadnya sempurna, itu juga disempurnakan oleh ruh, itu wa izan nufusu zuwijat. Baik. Tafsir yang ketujuh ini banyak tafsir. Qurinatin nufusu bi amaliha, setiap pribadi akan dipasangkan dengan amalnya. Jadi amalnya yang akan menemani, diangkat di akhirat di kubur itu ditemani oleh amal soleh. Baik. Lanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-7. 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ini ayat rangkai 89 ini. Jangan dipisahkan. Dan apabila al-mau'udah, mau'udah itu artinya yang tertimbun. Yang tertimbun di tanah lalu tertekan oleh beratnya tanah, itu namanya mau'udah. Secara bahasa ya. Secara bahasa mau'udah artinya sesuatu yang tertimbun dan tertekan oleh tanah. Namun maksud ayat ini ialah bayi-bayi yang dibunuh. Kebetulan di zaman Arab jahiliyah cara bunuh bayi itu adalah bicara di kubur hidup-hidup maksud. Dan orang Arab punya budaya yang jelek ya, Arab jahiliyah. Mereka tidak suka apabila anak itu lahir perempuan. Apabila anak lahir laki-laki mereka gembira luar biasa, tapi kalau lahir manusia dikubur hidup-hidup sebagian mereka, tidak semua, sebagian kabilah saja. Itu disebut dengan mau'udah. Tapi makna yang universal adalah anak-anak yang dibunuh oleh orang tuanya karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Kondisi sosial mungkin karena ini anak zina, atau kondisi ekonomi mungkin susah. Ya, akhirnya anak yang sudah lahir itu sudah bernyawa, sudah ada ruhnya, dia bunuh. Baik yang belum lahir keluar dari perut dengan cara aborsi, atau yang sudah lahir dari perut dengan cara bunuh apapun, dengan cara apapun. Pokoknya kalau mati anak itu karena alasan apapun yang tidak benar, maka orang tuanya akan mendapatkan azab yang luar biasa. Apa azabnya akan kita baca nanti. Mau'udah maknanya bayi yang dibunuh atau anak lah dibunuh. Su'ilat, dia ditanya. Anak itu akan ditanya sebagai bentuk pembelaan. Jadi Allah akan bertanya kepada anak-anak kecil yang dibunuh oleh orang tuanya karena aib, karena faktor tadi itu. Katanya, kenapa engkau dibunuh? Sebagai bentuk pembelaan. Saya tidak habis pikir banyak orang, ada aja orang yang bunuh anak sendiri. Sedangkan orang yang tidak punya anak atau orang yang punya anak memperjuangkan kesehatan anak, ini malah anak itu. Logikanya mana? Makanya dicela oleh Al-Quran. Disandingkan pembunuhan anak itu dengan kejadian dahsyatnya hari kiamat. Kan dari tadi ayat cerita apa? Cerita apa nih baik? Tentang dia. Kok tiba-tiba muncul anak dibunuh? Berarti kan ini kriminal ini. Seolah-olah Allah pun persoalan membunuh anak tanpa hak itu persoalan yang bisa muncul alam semesta gitu. Bisa disandingkan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang hancurnya alam semesta ini. Bahkan Nabi SAW pernah berkata, hancurnya alam semesta lebih ringan bagiku dari matinya seorang mukmin tanpa hak. Biarlah dunia pacu asal bumi, asal satu orang muslim meninggal tanpa hak. Yaitu apa namanya? Hancurnya alam semesta lebih ringan dibandingkan terbunuhnya satu orang anak manusia yang beriman kepada Allah. Sedangkan bayi itu fitrahnya beriman kan? Baik, maka bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar apa? Ayyi dzambin, atas dasar apa? Atas dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Sebagian qiraat membaca bukan su'ilat tapi sa'alat. Ya, itu qiraatnya Imam dari Al-Dhahak wa Abu Duha an Jabir bin Zaid bin Abi Shalih, dia membaca apa?
Wa idzal mau'udatu sa'alat. Bukan su'ilat, sa'alat. Ini qiraat. Kalau sa'alat berarti fa'ilnya siapa? Al-mau'udah. Berarti anak itu bertanya nanti. Kalau su'ilat ditanya, wahai nak, kenapa kau dibunuh? Untuk membela anak tersebut. Kalau qiraatnya dengan membaca sa'alat, maknanya anak itu sendiri yang bertanya. Ya. Di sini diriwayatkan sebuah hadis, fata'allaqul jariyatu bi abiha fataqulu bi ayyi dzambin qataltani. Pada hari kiamat, anak yang dibunuh secara tidak benar, dibunuh secara tanpa hak, anak-anak yang terbunuh dibunuh oleh orang tuanya itu nanti akan menggelantung di badan ayahnya yang membunuh anaknya itu. Lalu berkata, bi ayyi dzambin qataltani. Wahai bapak, apa dosaku aku kau bunuh? Wala yakunu lahu uzrun. Dan tidak ada jawaban yang muncul, tidak ada jawaban alasan yang benar. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa kana yaqra'u idzal mau'udatu sa'alat wa kadzalika hijru sirri Ubay. Ini salah satu qiraat. Ibnu Abbas dan Ubay membaca sa'alat. Kemudian diriwayatkan dari Ikrimah bin Ibnu Abbas yang Nabi SAW dia berkata, innal mar'ata allati taqtulu waladaha. Seorang ibu yang membunuh anaknya dengan sengaja tanpa sebab yang benar. Muta'alliqan waladuha bi thadiyaiha. Pada hari kiamat anak itu akan menggelantung di kedua payudara ibunya. Mulaqqahan bidimaiha, anak itu berlumuran darah. Wa taqulu ya rabbi hadhihi ummi wa hadhihi qataltani. Ya Allah, ini ibuku nih yang membunuhku. Ya Allah, inilah ibuku yang telah membunuh diriku. Ya. Jadi anak yang belum baligh ketika dibunuh oleh orang tuanya menjadi saksi penyebab orang tua suraka. Sedangkan orang tua yang memelihara anaknya, kemudian anak itu meninggal juga, maka anaknya akan membawa ibu tuanya. Sebaliknya anak yang dipelihara dengan baik oleh orang tuanya, namun karena penyakit atau apapun meninggal anak itu, maka anak itu akan membawa orang tuanya ke surga. Ya Allah, ini ayahku, ini ibu. Jadi anak bisa menjadi anugerah terbesar bagi orang tua kalau diberikan haknya, dipelihara dengan baik, ya, sabar atas musibah wafatnya, atau bisa menjadi kalau dibunuh tanpa sebab, maka orang anak tersebut bisa menjadi pembawa celaka.